Hai Sobat Edukasi, jumpa lagi bersama saya di channel Edukasi dan Inspirasi. Pada episode kali ini, saya akan bahas tentang pola asuh dan implikasinya terhadap perkembangan mental dan kognitif anak. Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya menjadi orang yang bisa dibanggakan. Kebanggaan itu bisa muncul dari beragam potensi anak yang menurut mereka baik dan prestisius. Ada orang tua bangga karena anaknya mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan baik. Ada yang bangga karena anaknya rajin ibadah. Dan ada yang bangga karena anaknya pandai. Dan bangga karena potensi-potensi lain yang bisa membuat anak dan orang tua bahagia. Berdasarkan tujuan tersebut, orang tua punya cara tersendiri dalam mengasuh anak-anaknya. Karakter, pengalaman, dan wawasan adalah 3 hal yang sangat mempengaruhi seseorang dalam mendidik dan mengasuh anak. Hal ini juga berlaku pada seorang kakek nenek yang dilimpahi tanggung jawab mengasuh cucu-cucunya. Menurut Baumrind, ada 4 bentuk pola asuh: otoriter, demokratis, permisif, dan penelantaran. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung keras dalam mendidik anak. Orang tua ibarat raja yang segala titahnya harus dipatuhi. Pembuat aturan adalah orang tua berdasarkan kemauannya, sedangkan anak tidak dimintai pendapat apapun. Orang tua merasa paling tahu yang terbaik buat anak, sedangkan anak dipandang sebagai orang yang masih lemah akal, yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Karena terbiasa didikte oleh orang tua, anak menjadi tidak terbiasa menyampaikan pendapat, kaku, dan cenderung introvert. Menurut Shapiro, pola asuh otoriter ini biasanya dilandaskan pada tradisi yang berlaku di masyarakat, meskipun hal demikian sangat membebani anak-anak. Kedua, pola asuh demokratis atau otoritatif. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang demokratis biasanya akan lebih percaya diri daripada anak yang dididik dengan cara otoriter. Dalam pola asuh demokratis ini, orang tua bersikap terbuka kepada anak. Segala sesuatunya dibicarakan bersama anak. Orang tua menyadari anak masih belum banyak tahu tentang segala sesuatu yang berada di lingkungannya. Oleh karenanya, orang tua berperan sebagai sumber informasi. Meskipun orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih dan bertindak, tetapi orang tua masih memberikan batasan-batasan tertentu dan memberitahu resiko-resiko dari setiap perbuatan. Dalam pola asuh ini, orang tua menghargai keputusan anak dan mendorongnya supaya mandiri. Ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh kebalikan dari pola asuh otoriter. Jika dalam pola asuh otoriter, segala sesuatunya berdasarkan kemauan dan pilihan orang tua, pola asuh permisif adalah sebaliknya. Semua tindakan bertumpu pada keinginan anak. Orang tua bersikap penurut atas kemauan anak. Semua yang menentukan adalah anak. Orang tua bersikap serba membolehkan dan serba melayani kebutuhan-kebutuhannya. Orang tua bersikap hangat dan penyayang kepada anak-anaknya. Akan tetapi, sikap penurutnya kepada anak cenderung kebablasan, sehingga anak-anak menjadi pribadi manja dan egois. Menurut Covey, anak yang diasuh dengan pola permisif ini akan tumbuh dewasa tanpa pengertian yang mendalam
dan tanpa komitmen untuk bertanggung jawab dan disiplin. Baumrind menyatakan bahwa pengasuhan permisif dapat merugikan perkembangan emosi dan sosial anak. Anak cenderung kurang memiliki kendali diri dan kurang paham tentang aturan sosial. Pernyataan Baumrind ini ditopang dengan hasil penelitian Andriono dan Sumargi pada tahun 2019 bahwa pengasuhan permisif memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat perilaku bermasalah anak. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa anak yang diasuh dengan pengasuhan permisif memiliki perilaku negatif seperti suka membantah, suka berbohong, dan pemalas. Penelitian menarik lainnya juga dilakukan oleh Nenek Suharni dan Mutmainah. Mereka berdua meneliti anak kembar yang diasuh secara terpisah, satu oleh orang tua dan satu oleh neneknya. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa anak kembar yang diasuh oleh orang tuanya sendiri dengan gaya pengasuhan otoritatif atau demokratis memiliki capaian perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional yang lebih baik dibanding dengan anak kembar yang diasuh dengan nenek dengan gaya pengasuhan permisif. Jadi sobat edukasi, dalam banyak penelitian dijelaskan bahwa pengasuhan permisif ini sering dilakukan oleh kakek nenek yang sedang mengasuh cucunya. Perihal ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Karena orang tuanya meninggal, orang tuanya sangat sibuk, orang tuanya memiliki banyak anak sehingga melibatkan nenek dalam pengasuhan, atau orang tua lagi bekerja di tempat yang jauh. Penelitian Nenek Suharni ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulida. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa secara akademis, anak yang diasuh oleh kakek nenek juga cenderung lebih lambat perkembangan kognitifnya. Kondisi ini bukan tanpa alasan sobat edukasi. Kakek nenek, terutama mereka yang buta huruf atau tidak bisa baca tulis, tidak bisa membantu kegiatan belajar cucu, terutama dalam mendampingi cucu menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugasi guru di sekolah. Anak hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah, sehingga perkembangan kognisinya cenderung lebih lambat dibanding anak-anak yang didampingi langsung oleh orang tuanya. Nah, sobat edukasi, kalau sobat harus menitipkan anaknya kepada nenek atau kakeknya, usahakan ada kesepakatan perihal mengasuh anak. Dan yang lebih penting lagi, meskipun jauh dari anak, tetap jaga komunikasi yang hangat dengan anak. Pantau dan kontrol anak, supaya orang tua dapat mengetahui aktivitas, perkembangan anak, serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak meskipun dari jarak yang jauh. Dan jangan lupa mendoakan ya sobat. Keempat, pola asuh cuek atau penelantaran. Pola asuh cuek ini adalah pola asuh cenderung buruk. Orang tua lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan anaknya. Anak dibiarkan apa-apa sendiri dan hampir tidak ada momen komunikatif antara anak dan orang tua. Orang tua biasanya sibuk dengan urusannya sendiri, entah karir, bisnis, pertemanan, atau hanya sibuk dengan gadgetnya. Anak yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari orang tua biasanya akan merasa tidak berharga dan tidak memiliki eksistensi dalam keluarga. Beragam dampak psikis yang dialami anak. Ada yang menjadi pribadi pemurung, ada yang justru mencari kesenangan di luar tanpa ada yang mengontrol. Orang tua yang bisanya hanya menyalahkan saat terjadi sesuatu yang buruk, biasanya akan ditanggapi apatis oleh anak. Apabila emosinya sudah memuncak
anak akan cenderung menunjukkan perilaku berontak dan melawan karena ia tumbuh tanpa kasih sayang dari orang tua. Nah, dari keempat pola asuh di atas, sobat edukasi terutama yang sudah momong anak, masuk tipe yang mana? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jika konten ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.